Shalom murid Kristus. Hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus di salib yang ketiga. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk mengerti, untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Perkataan Yesus ketiga yang akan kita renungkan pada hari ini adalah, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah pencipta semesta, termasuk kita manusia. Tetapi jangan lupa, Dia jugalah Allah yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dilahirkan melalui rahim seorang bernama Maria. Secara manusia, Maria adalah ibu dari Yesus. Nah, berbicara tentang ibu, maka kita tahu bahwa seorang ibu akan selalu mengasihi anaknya. Demikian pun seharusnya kasih seorang anak kepada ibunya. Pada waktu Tuhan Yesus disalib di Golgota, Maria adalah orang yang paling sedih. Bagaimana tidak? Maria harus melihat Yesus yang ia lahirkan, yang ia rawat, yang ia cintai, harus menderita luar biasa. Di seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan darah yang mengalir. Sebagai seorang ibu, hati Maria sangat sedih. Saat mengalami kepedihan itulah, Yesus melihat kepada Maria. Yesus memandang kepada Maria. Lalu keluarlah sebuah kalimat dari atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Sambil menunjuk pada murid Yesus yang bernama Yohanes. Apa arti perkataan Yesus itu, murid Kristus? Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa ia peduli terhadap penderitaan umat yang dikasihinya. Mari kita pikirkan sejenak. Ketika Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, kita melihat bahwa Yesus masih menunjukkan kepeduliannya kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Yesus tidak mau jika nanti tidak ada orang yang memperhatikan dan merawat ibunya. Karena itu, Yesus meminta kepada salah satu muridnya untuk merawat ibunya. Orang yang diminta Yesus untuk merawat ibunya adalah salah satu murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes. Murid Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus ini? Sebagaimana Yesus peduli dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, mari kita juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa itu orang-orang di sekitar kita? Mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah teman-teman kita, tetangga, atau siapapun yang adalah sesama kita manusia. Jikalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka itu berarti kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua perintah Tuhan, termasuk dalam hal mengasihi sesama. Mari kita merenungkan pertanyaan berikut ini. Apakah selama ini kita sudah menunjukkan kepedulian kepada sesama? Yang kedua, mari kita merenungkan bentuk kepedulian seperti apakah yang murid Kristus bisa nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar dari kepedulian Yesus. Kami juga boleh peduli
kepada sesama kami. Kami mengasihi mereka, kami memperhatikan mereka seperti Tuhan Yesus juga mengasihi dan memedulikan mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.